Yap, kita kembali lagi channel saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube, follow fanspage Facebook dan Instagram saya. Kita akan membahas masih mengenai mesotelioma. Kali ini mengenai jenis-jenisnya. Kita akan lanjutkan saja dari mesotelioma pleural. Apa itu mesotelioma pleural? Mesotelioma pleural adalah kanker ganas yang jarang terjadi. Hampir 75% dari kasus mesotelioma yang didiagnosis terbentuk di dalam pleura, menjadikannya yang paling umum dari 4 jenis. Penyebab mesotelioma pleural adalah paparan serat asbes yang dihirup ke paru-paru. Biasanya diperlukan 20 hingga 50 tahun untuk perkembangan mesotelioma setelah seseorang terpapar asbes pertama kali. Karena periode laten ini, penyakit ini biasanya menyerang orang yang berusia lebih dari 75 tahun. Harapan hidup rata-rata untuk mesotelioma pleural seringkali kurang dari 18 bulan. Tetapi itu tergantung pada banyak faktor. Meskipun tidak ada obat untuk mesotelioma, beberapa pasien hidup lebih lama dengan perawatan, menggabungkan beberapa perawatan seperti operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi. Telah membantu beberapa orang hidup selama bertahun-tahun. Uji klinis menawarkan akses ke perawatan baru seperti imunoterapi. Fakta dari mesotelioma pleural. Jenis mesotelioma yang paling umum, bentuk pada jaringan lunak yang menutupi paru-paru. Gejala: nafas pendek, nyeri dada, batuk kering, dan kelelahan. Alat diagnosis: pemindahan gambar dan biopsi jaringan. Perawatan: kemoterapi, pembedahan terapi radiasi, imunoterapi, dan terapi eksperimental. Harapan hidup sekitar 40%, hidup setidaknya 1 tahun. Apa yang menyebabkan pleural mesotelioma? Asbes menyebabkan mesotelioma pleural. Setelah menghirup serat mineral seperti jarum, mereka cenderung menempel di paru-paru dan secara bertahap berimigrasi ke lapisan pleura. Selama periode waktu yang lama, serat-serat ini menyebabkan iritasi, peradangan kronis, dan perubahan genetik yang mengubah sel-sel kanker. Sel-sel kanker ini tumbuh cepat dan tidak terkendali, mengancam organ-organ di sekitarnya. 2 lapisan membentuk lapisan pleural. Lapisan luar melapisi seluruh bagian dalam rongga dada atau di dalam tulang rusuk, dan lapisan dalam menutupi paru-paru. Tumor ganas dapat berkembang di kedua lapisan dan dengan cepat menyebar ke lapisan lainnya. Ketika tumor berkembang di permukaan pleural, mereka tumbuh membentuk massa di sekitar paru-paru yang terkena. Mereka juga menyebabkan cairan pleural menumpuk di rongga dada. Kombinasi massa tumor pada paru-paru dan pengumpulan cairan pleural mencegah paru-paru membesar, yang menyebabkan kesulitan bernafas. Gejala mesotelioma pleural. Bagi banyak orang, gejala mesotelioma tidak terlihat sampai kanker berada pada tahap selanjutnya. Gejalanya adalah sesak nafas, nyeri dada atau pernafasan yang menyakitkan, batuk kering atau serak yang persisten, batuk darah, kesulitan menelan, nyeri di daerah punggung bawah atau tulang rusuk, penurunan berat badan, dan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Pembengkakan wajah atau lengan, berkeringat di malam hari atau demam, benjolan di bawah kulit di dada. Pasien jarang menyebutkan penurunan berat badan dan kelelahan selama kunjungan dokter awal mereka. Gejala-gejala ini dapat menunjukkan jika kanker sudah lanjut. Beberapa pasien mengalami pembengkakan pada wajah atau lengan, sakit punggung atau sakit saraf. Opsi perawatan pleural mesotelioma. Pilihan perawatan mesotelioma pleural standar dapat meliputi pembedahan, terapi radiasi, dan kemoterapi. Kemoterapi adalah jenis
Perawatan pleural yang paling umum. Kombinasi perawatan dapat digunakan yang dikenal sebagai terapi multimodal. Jika seorang pasien didiagnosis lebih awal, perawatan ini dapat meningkatkan gejala seperti nyeri dada dan kesulitan bernafas, dan meningkatkan kelangsungan hidup. Pasien dapat mengakses terapi ini di pusat-pusat kanker top di seluruh negara yang berspesialisasi dalam perawatan mesotelioma pleura. Yang kedua, operasi. Pasien mesotelioma pleura yang didiagnosis pada tahap awal mendapat manfaat paling banyak dari operasi. Tujuan dari pembedahan adalah untuk mengangkat kanker dan mencegahnya berulang selama mungkin. Dua operasi yang paling umum untuk mesotelioma pleura adalah pneumonektomi ekstrapleural dan pleurotomi dan dekortisasi. Spesialis mesotelioma dapat menentukan apakah Anda memenuhi syarat untuk operasi dan memberitahu Anda prosedur mana yang mungkin merupakan pilihan terbaik untuk diagnosis Anda. Pneumonektomi ekstrapleural, pilihan pembedahan yang lebih agresif. Pneumonektomi ekstrapleural menghilangkan pleural secara seluruh paru-paru kanker, diafragma, dan kantung jantung. Pleurektomi dan dekortisasi atau pleurotomi radikal melibatkan pengangkatan tumor dan pleura yang terkena selaput paru-paru. Kemoterapi. Perawatan mesotelioma pleura yang paling umum adalah kemoterapi. Ini menggunakan satu atau lebih obat, biasanya kombinasi cisplatin atau carboplatin dan pemetrexed untuk membunuh sel kanker atau mencegahnya berkembang biak. Kemajuan terbaru telah meningkatkan seberapa baik pasien merespon kemoterapi, tetapi tingkat keberhasilan secara keseluruhan tetap rendah. Terapi radiasi. Radiasi yang ditargetkan dapat menghancurkan sel-sel kanker dan mengurangi ukuran tumor, tetapi terapi radiasi tidak dapat menyembuhkan mesotelioma pleura. Tetapi ini adalah cara yang efektif untuk mengatasi nyeri dada. Radiasi juga dapat membantu mencegah kekambuhan kanker setelah operasi. Terapi radiasi sinar eksternal adalah bentuk paling umum dari terapi radiasi untuk mesotelioma pleura. Sesi berlangsung cepat, tidak menyakitkan, dan hanya perlu beberapa menit. Untuk perawatan yang muncul termasuk menggunakan imunoterapi, terapi gen, dan terapi fotodinamik untuk mengobati mesotelioma pleura. Perawatan ini dirancang untuk melawan kanker secara lebih efektif, sambil menyebabkan lebih sedikit efek samping bagi pasien. Anda mungkin dapat menerima terapi eksperimental melalui uji klinis mesotelioma. Beberapa pasien mungkin memenuhi syarat untuk obat-obatan, imunoterapi, dan perawatan lain yang muncul melalui program penggunaan penuh kasih. Pengobatan pelengkap dan alternatif. Beberapa pasien mungkin mendapat manfaat dari menggabungkan terapi pelengkap seperti marijuana medis, suplemen makanan atau akupuntur dengan pengobatan kanker konvensional untuk meringankan gejala dan efek samping pengobatan. Untuk menghindari interaksi obat yang berbahaya, selalu konsultasikan dengan tim medis Anda sebelum memulai pengobatan atau terapi komplementer apapun. Cara mendiagnosis mesotelioma pleural. Proses diagnosis untuk pleura mesotelioma dimulai ketika dokter mengevaluasi gejala awal, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Membutuhkan ronsen dada yang menunjukkan penumpukan cairan atau tumor di sekitar paru-paru. Pasien harus dirujuk ke spesialis untuk pengujian lebih lanjut. Spesialis harus menggunakan
pemindaian pencitraan tingkat lanjut, dan biopsi jaringan untuk mengkonfirmasi diagnosis mesotelioma pleura. Selain mengidentifikasi kanker, menentukan stadium kanker dan jenis sel sangat penting untuk membuat rencana perawatan yang efektif. Ada sejumlah kondisi yang dapat menunjukkan riwayat seseorang terpapar asbes dan potensi diagnosis mesotelioma, termasuk plak pleura, efusi pleura, dan penebalan pleura. Plak pleura, area kecil penebalan pada pleura, adalah tanda paling umum seseorang terpapar asbes di masa lalu. Plak pleura tidak bersifat kanker dan biasanya tidak menyebabkan gejala, tapi mereka dapat menunjukkan peningkatan resiko kanker. Efusi pleura, iritasi dari serat asbes dapat menyebabkan kelebihan cairan menumpuk di antara dua lapisan pleura. Kondisi ini yang disebut efusi pleura hadir dalam banyak kasus mesotelioma pleura. Sedikit cairan di antara lapisan pleura itu sehat. Terlalu banyak memberi tekanan pada paru-paru, menyebabkan nyeri dada yang memburuk ketika Anda batuk atau menarik nafas dalam-dalam. Penebalan pleura, ketika area besar pleura menegang pada jaringan parut, mungkin menjadi sulit dan menyakitkan untuk bernafas. Penebalan pleura di sekitar kedua paru-paru sering merupakan tanda paparan asbes yang signifikan. Episode efusi pleura yang berulang dapat menyebabkan penebalan pleura memburuk saat jaringan parut terkumpul. Pementasan mesotelioma pleura. Pementasan mesotelioma pleura adalah bagaimana dokter menentukan perkembangan kanker dalam tubuh pasien. Tahap ini mempengaruhi opsi perawatan apa yang Anda dapat gunakan. International Mesothelioma Interest Group menciptakan sistem pementasan yang paling banyak digunakan untuk mesotelioma pleura. Stadium 1 dan 2 yang dianggap sebagai tahap awal menunjukkan tumor yang terlokalisasi. Tahap 3 dan 4 yang menunjukkan tahap selanjutnya mengklasifikasikan penyebaran tumor. Untuk harapan hidup mesotelioma berdasarkan tahap, pasien yang memenuhi syarat untuk operasi. Tahap 1 22,2 bulan, tumor tetap terlokalisasi di dalam dan di sekitar lapisan jaringan satu paru-paru. Tahap 2 20 bulan, sel-sel kanker memasuki kelenjar getah bening di dekatnya. Tahap 3 17,9 bulan, kanker telah menyebar ke jaringan terdekat dan kelenjar getah bening yang jauh. Tahap 4 14,9 bulan, kanker telah menyebar ke organ yang jauh. Prognosis untuk pleura mesotelioma. Prognosis mesotelioma pleura rata-rata atau perjalanan dan hasil yang diharapkan untuk penyakit ini buruk bagi kebanyakan pasien karena kanker ini berkembang dengan cepat dan resisten terhadap banyak terapi yang ada. Peramalan prognosis individu secara akurat yang menentang karena penyakit ini kompleks. Setiap orang merespon berbeda terhadap perawatan. Tingkat kelangsungan hidup pleura mesotelioma berdasarkan tahun. Tahun setelah didiagnosis, 1 tahun setelah didiagnosis, tingkat kelangsungan hidupnya 73%, 3 tahun 23%, 5 tahun 12%, dan 10 tahun 4,7%. Faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis Anda. Faktor penting dalam prognosis mesotelioma adalah stadium penyakit saat didiagnosis. Kanker tahap awal menawarkan peluang lebih baik untuk bertahan hidup jangka panjang daripada stadium akhir. Jenis sel tumor mesotelioma juga sangat mempengaruhi prognosis. Umur, pasien yang lebih muda cenderung hidup lebih lama. Gender, wanita cenderung hidup lebih lama dengan penyakit ini daripada pria. Cairan pleural, jumlah cairan pleural
yang lebih tinggi di dada berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk. Tingkat aktivitas pasien yang lebih aktif memiliki prognosis yang lebih baik. Kanker rekurensi mesotelioma dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk. Meningkatkan prognosis Anda dengan mengambil langkah-langkah proaktif dimungkinkan untuk hidup lebih lama dan lebih baik dengan mesotelioma pleura ganas. Beberapa pasien bahkan mencapai remisi setelah perawatan dan hidup selama bertahun-tahun tanpa gejala kanker. Kisah-kisah inspiratif dari para penyintas mesotelioma mengungkapkan banyak cara berbeda untuk menghadapi tantangan kanker. Namun, banyak yang selamat membuat pilihan dasar yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagaimana orang bisa hidup lebih lama dengan mesotelioma pleura? Cari perawatan dari spesialis mesotelioma yang berpengalaman. Tingkatkan gaya hidup Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Akses terapi terbaru melalui uji klinis. Gunakan obat paliatif dan komplementer untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Seperti itulah mesotelioma pleura.